Setelah kita mempelajari UJT untuk satu populasi 2 minggu yang lalu, maka kita akan belajar tentang bagaimana kalau subjeknya ada dua kelompok, dua populasi, begitu ya. Sebelumnya kita sudah mempunyai ilustrasi bagaimana populasi yang independen dan bagaimana populasi yang dependen untuk yang dua populasi. Ini untuk yang satu populasi, kemudian untuk yang dua populasi independen kita bisa membandingkan dua hasil dari dua kelas itu ya, atau dua hasil dari dua metode dengan kelas yang berbeda, itu independen. Kalau yang dependen yang gimana? Nah, yang dependen ya kalau misalkan kelasnya sama, kemudian kita perlakukan dua metode itu, atau kita berikan obat begitu ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini kita cari efek obatnya sebelum dan sesudah, atau misalkan sebelumnya menggunakan obat A, kemudian setelah sebulan kemudian digunakan obat B dan dilihat hasilnya, perbedaannya. Ini untuk yang dependent. Oke. Misalkan ada kasus begini ya, perkuliahan statistika diberikan pada 12 mahasiswa dengan metode A dan 10 mahasiswa dengan metode B. Kemudian diperoleh rata-rata nilai masing-masing metode dan simpangan bakunya. Apakah dapat dikatakan bahwa metode A lebih baik daripada metode B? Taraf signifikansi dengan 5%. Ya. Pertanyaannya, sampelnya dependen atau independen? Ya, karena sudah ada jawabannya di sini ya. Independen ya. Kenapa? Karena ada metode A dan metode B diberikan pada kelompok mahasiswa yang berbeda. Gitu ya. Ibaratkan ini ada dua kelas gitu ya. Kemudian bagaimana hipotesisnya? Kalau melihat pertanyaannya, apakah dapat dikatakan metode A lebih baik daripada metode B? Maka ini kita masukkan sebagai H1 ya, sehingga nanti metode A lebih baik daripada metode B. Hipotesisnya untuk H0-nya adalah metode A tidak lebih baik daripada metode B. Tidak lebih baik itu gimana ya? Tidak lebih baik itu ya bisa kurang dari atau sama tetap gitu ya. Ya, baik. Ini rumus untuk independent sample t-test. Ya, T-nya adalah selisih rata-rata X1 min X2 dibagi dengan standar error kedua kelompok. Standar error kedua kelompok. Bagaimana menentukan standar error kedua kelompok? Kita berikan rumus lagi. Standar error dua kelompok itu adalah akar dari variansi gabungan dibagi N1 ditambah variansi gabungan dibagi N2. Oke, nah bagaimana mencari variansi gabungan kedua kelompok? Ini, jadi ada 3 rumus ya teman-teman ya, tidak masalah. Nanti dilihat lagi di PPT-nya. Ini standar variansi gabungan untuk dua kelompok, yaitu N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 min 1 ditambah N2 min 1. Ini variansi gabungan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ujinya gitu ya. Untuk dua sisi itu ada di kolom pertama, ini dua sisi. Kemudian yang satu sisi itu ada dua kolom berikutnya. T-nya sama, T hitungnya tadi apa? Selisih rata-rata dibagi standar errornya. Hanya yang berbeda ada di ya daerah kritisnya. Daerah kritis ini kita bisa melihat dari hipotesisnya. Kalau hipotesisnya tidak sama dengan, berarti di sini kurang dari negatif atau lebih dari T, gitu ya.
Nah, T-nya dari mana? Kalau dua sisi ya berarti alfa ini dibagi dua ya, untuk sisi bagian kiri dan bagian kanannya. Kemudian kalau sisi kiri kita perhatikan ini H1 kurang dari ya. Nah, maka daerah kritisnya juga kurang dari negatif T N1 plus N2 min 2, alfa. Kalau ini lebih dari ya, maka di sini juga lebih dari ya. Bisa ya teman-teman untuk memperhatikan ini. Oke. Nah, sekarang contohnya tadi gimana? Dari contoh itu, misalkan mu1 itu rata-rata nilai populasi metode A dan mu2 itu rata-rata nilai populasi metode B. Dari soal tidak diketahui standar deviasi populasi, maka uji T yang kita pakai. Kemudian rata-rata sampel metode A itu 85 dan rata-rata sampel metode B itu 81. Oke. Standar deviasi metode A 4, standar deviasi metode B 5. Berarti variansinya adalah 16 dan 25. Kita kuadratkan. N1-nya 12, N2-nya 10. Oke ya. Ini kita peroleh dari soal ini tadi. Soal ya. Nah, bagaimana sekarang hipotesisnya? Hipotesisnya kita ambil tadi metode A lebih baik dari metode B, kita masukkan menjadi H1. Oke kan? Sehingga H1-nya adalah rata-rata nilai populasi metode A lebih baik daripada metode B. H0-nya rata-rata nilai populasi metode A kurang dari atau sama dengan metode B. Ini kurang dari atau sama dengan, yang ini lebih dari. Signifikansi alfa 5%, derajat bebasnya N1 plus N2 min 2, jadinya 20 ya. Kalau kita cek di tabelnya, tabel T, oke, ini 5%, kemudian 20 di sini, berarti ini ya 1,72472, 1,72472. Oke, kita kembali ke PPT kita ya, ini jadi 1,72472. H0 ditolak, daerah kritisnya H0 ditolak jika T hitung lebih dari T 5%, 20 tadi, yaitu 1,72472 ini ya. Sehingga nanti kalau T hitungnya lebih dari ini, maka dia ditolak H0-nya. Kemudian statistik hitungnya kita cari gabungannya dulu. Gabungannya diperoleh nilainya ini ya, 20,05. Nah, kemudian baru kita cari standar errornya. Standar errornya tadi 20,05 dibagi 12. Maaf, ini 10 ya. 10. Oke. Kemudian diperoleh akar dari 3676 sehingga nilainya 1,917. Oke. Dan T hitungnya itu adalah 85 kurangi 81 dibagi 1,917 menjadi 2,087. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, karena T hitung itu 2,087 lebih dari 1,72472, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H1 yang diterima ya, dapat disimpulkan bahwa metode A lebih baik daripada metode B. Demikian teman-teman untuk uji dua populasi yang dependen ya. Independen.
Nah, sekarang kita masuk ke uji kesamaan min dua populasi yang dependent. Di sini saya pakai yang berpasangan ya. Dependent pasti selalu berpasangan. Data 1 itu X1 sampai Xn, data 2 Y1 sampai Yn. Gitu. Selisihnya B1 sampai Bn. Dari B1 sampai Bn nanti harus kita cari rata-rata selisihnya dan standar deviasi selisihnya. Teman-teman harus ingat bagaimana cara menentukan rata-rata dan standar deviasi. Teman-teman juga bisa menggunakan MS Excel ya. Kemudian kita hitungnya ini. Selisih rata-rata selisih B tadi dibagi dengan standar error. Standar errornya adalah standar deviasi selisih dibagi dengan akar N. Ini rangkumannya untuk satu sisi dan dua sisi. Nanti silahkan lagi dibaca di PPT-nya. Hanya saja yang beda untuk tabelnya ini N pasang data. Kalau tadi yang independen itu N1 plus N2 gitu ya. Kalau ini hanya N pasang data. Jadi kalau ada 10 pasang data bukan 20 N-nya, tetapi tetap 10. Sehingga nanti untuk tabelnya dilihat hanya N-1, alfa per 2 untuk dua sisi dan N-1, alfa itu untuk satu sisi. Oke, kita beri contohnya. Diberikan jika berat badan ibu dan anak perempuan pertamanya, anak perempuan pertama ya, jadi kalau ibu ini punya dua anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, berarti yang diambil adalah anak perempuannya tadi ya. Oke, ya. Apakah ada perbedaan berat antara dua kelompok tersebut? Nah, apakah ada perbedaan? Pertanyaan apakah ada perbedaan ini menunjukkan bahwa nanti akan dua sisi gitu ya. Berbeda atau tidak berbeda. Ini datanya. Kemudian kita misalkan mu1 rata-rata berat badan populasi ibu, mu2-nya populasi anak perempuan pertama. Standar deviasi populasi tidak diketahui, maka ujinya T. Nanti kita akan mencari selisih B dan rata-rata selisih standar deviasinya. Oke, nah kita lanjut. Ini selisihnya teman-teman. Jadi 60 dikurangi 59 itu 3 gitu ya. 59 dikurangi 60 itu negatif 1. 62 dikurangi 64 negatif 2 dan seterusnya sampai sini. Oke. Dari tabel tersebut bisa dicari rata-rata selisih dan variansi selisihnya. Kita ingat rata-ratanya adalah jumlah data ini dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data sehingga dapat 0 itu ya. 0. Kemudian variansinya ini 3 dikurangi 0 dikuadratkan, min 1 dikurangi 0 dikuadratkan, dan seterusnya dijumlahkan dibagi 8 min 1. Oke, itu ya. Nah, kita peroleh 6,857 dan standar deviasinya akar dari 6,857 menjadi 2,619. Oke ya. Ada masalah. Nah, sekarang bagaimana hipotesisnya? Apakah ada perbedaan antara kedua kelompok? Berarti hipotesisnya adalah ada perbedaan. Enggak sama itu kan berarti ada perbedaan ya. Ini kita taruh di H1. Kemudian H0-nya adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan itu berarti sama. Signifikansi 5%. Karena dia uji dua sisi, maka 5% kita bagi 2 menjadi 2,5%. Derajat bebasnya 8, tadi 8 pasang dikurangi 1 berarti 7. Nilai T-nya adalah 2,36462. Nanti silahkan dicek di tabel T. Daerah kritisnya karena dua sisi H0 ditolak jika T hitung kurang dari min T 2,5%. Maaf, ini 7 ya. Ini 7.
Ini juga 7. Oke. Sehingga H0-nya ditolak jika T hitung kurang dari min 2,36462 atau T hitung lebih dari 2,36462. Nah, sekarang statistik hitungnya mudah sekali. B-nya kita masukkan tadi 0. Kemudian SB-nya, standar deviasi selisihnya itu 2,619, dan akar N, ini akar 8 ya. Akar 8. Oke. Nah, nilainya ini tetap 0 ya, teman-teman ya. Berarti ini ada perbedaan ini. Berapa ya akar 8? Akar 8. Akar 8 2,8828. 2,28. Oke. Berarti 2,1619 dibagi 2,82893. 0,93. Nah, sama, 0 dibagi berapapun kan nilainya 0 ya. Oke. Nah, kesimpulannya adalah T hitung sama dengan 0. Ini berada di antara negatif 2,3 ini dan 2,3 ini. Maka H0-nya dia tidak kurang dari ini ya, tidak kurang dari negatif 2364 ataupun tidak lebih dari 2,364, maka H0-nya diterima. Ya, karena tadi ditolak kalau kurang dari atau lebih dari ya. Maka berdasarkan data yang kita peroleh dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berat badan ibu dengan anak perempuan pertamanya. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses bagi Anda semua.